Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. Bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi sebenarnya bukan data rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Nggak ada yang rahasia negara itu. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen berikutnya. Ya, langsung saja kita ke Bang Ade Armando. Bang Ade, Anda melihat hal yang samakah bahwa Bjorka ini mungkin by design dibentuk oleh seseorang yang punya kekuasaan, quote unquote? Jawabannya sekarang adalah bisa apa saja. Kita sama sekali nggak punya clue tentang siapa dia. Ya kita punya spekulasi-spekulasi kan. Tapi kan kita nggak tahu siapa dia. Jadi bisa saja ceritanya sebesar tadi. Ada sebuah sindikasi yang membiayai Bjorka ini untuk mengacaukan opini publik misalnya. Tapi bisa saja kan tadi Bung Mustafa juga menggambarkan ada empat kemungkinan kan. Yeah. Kan bisa aja sebetulnya ini sekedar, dan saya lebih percaya ini adalah sekedar orang yang lagi cari duit. Ya, dia adalah tipe orang yang ingin menunjukkan kepada publik, nih saya berhasil nih bisa menembus data negara ya, saya bisa jual sampai $50.000. $5.000, dia jualan betul kan. Yang kadang-kadang kalau gaya orang semacam itu kita harus menduga bahwa orang ini memang lagi hard selling nih ya. Jadi bisa begitu juga ya. Dan saya melihat dia sih sampah ya, gayanya dia sampah. Jadi misalnya dia seolah-olah mengatakan bahwa dia sudah bisa membocorkan rahasia, surat rahasia dari BIN ke presiden. Kalau dia tahu, dia punya, masa dia nggak kasih sih mengungkapkan sebagiannya kepada publik tentang apa isi rahasianya. Kita ingat dulu ada banyak tokoh hacker di dunia kan yang bisa menunjukkan kepada publik, saya bisa mengetahui percakapan antara Presiden Amerika dengan sekutunya di mana gitu kan. Kalau ini kan enggak, sehingga cerita dia tentang Munir misalnya, ayolah itu kan semua orang juga udah pernah dengar kalau ceritanya seperti itu. Bahkan ini yang menyangkut teman saya Denny Siregar kan. Dia seolah-olah punya membongkar rahasia. Sempat disenggol juga ya Bang? Dia seolah-olah bisa membongkar rahasia Denny Siregar dengan mengatakan, Anda senang tuh menikmati uang rakyat untuk menciptakan polarisasi. Yaitu sih anak kemarin sore juga bisa bikin begitu. Jadi ada satu kemungkinan bahwa dia dibiayai oleh konspirasi besar, sindikasi besar, dibiayai barangkali oleh Amerika, oleh Cina, oleh Arab, saya nggak tahu ya, atau kekuatan-kekuatan politik tertentu. Ada nggak kemungkinan itu? Ada. Ada nggak itu oleh kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, oleh istana misalnya, oleh Polri atau siapapun? Bisa. Bisa nggak oleh Rizik Sihab? Bisa juga. Tapi bisa juga sesederhana bahwa ini cuman orang yang lagi marketing aja, lagi cari pelanggan. Dia ingin menjual kemampuannya kepada bohir. Ini kayak Ronin kalau orang soal jual. Pengakuan sepihak Bang, yang kabarnya dari Polandia. Punya teman WNI di sana. Iya. Temannya kecewa dengan kebijakan di tanah air. Itu masuk akal tidak menurut Anda? Ya itu justru semakin memperkuat dugaan kita bahwa dia sebetulnya lokal ya. Ini Ronin lokal nih. Kan cerita-cerita semacam ini kan cerita-cerita yang beredar di kalangan kita kan. Maksud saya adalah dia berusaha membangun simpati orang bahwa saya itu punya orang yang membesarkan saya adalah orang yang dulu dizalimi oleh Orde Baru. Dan kan jadi nggak logis kalau Anda benci sama Orde Baru, ngapain juga bikin susah kita sekarang gitu kan. Jadi ada terlalu banyak ketidaklogisan. Tapi kalau pertanyaan mungkin nggak, kan ya namanya juga spekulasi ya. Bisa spekulasinya itu sedemikian besar, bisa spekulasinya sedemikian sederhana. Tapi mengapa kemudian Indonesia yang dipilih Bang? Bisa jadi karena dia orang Indonesia. Jadi maksud saya adalah, tapi satu hal saya harus akui nih, saya minta maaf buat pemerintah misalnya. Saya harus mengatakan bahwa sistem pengamanan data kita memang relatif. Nggak kan orang baik, soleh Kang, saya mah soleh. Saya mau minta maaf dulu. Jadi saya mau bilang bahwa kan kita tahu ini salah satu yang harus kita harus sebut. Kan Anda juga sebagai pegiat media sosial juga. Ya sistem pengamanan datanya negara ini kan yang kena itu kan lembaga negara ya. Dan ini kan sudah sejak, saya minta maaf lagi ya. Ini kan di tahun ini aja kita udah berulang kali dengar ya,
ada kebocoran-kebocoran data dari Minta maaf nih karena apa Bang? Karena segan mengkritik pemerintah atau apa nih Bang sebenarnya Ya, Bang? saya harus yang salah, nggak usah minta maaf. saya harus sebut ya, misalnya saja tentang, karena gini, ini juga memang ada yang mengatakan enggak itu cuman hoax ya, tapi yang kita dengar misalnya kan adalah bahwa ada Bank Indonesia Januari katanya bocor, Kementerian Kesehatan katanya bocor, PLN katanya bocor gitu. Ada berulang kali katanya, sehingga memang menimbulkan pertanyaan besar. Walaupun Pak Mahfud bilang, tapi kan datanya bukan data rahasia negara, still tetap. Artinya bisa ya? Bisa, dan itu barangkali buat Pak Mahfud, ya saya menghormati Pak Mahfud juga ya. Saya mungkin bagi dia nggak apa-apa, NIK dia, kartu keluarga dia, nama istri dia, nama anak dia gitu ya, menyebar. Tapi kan kalau keluarga ya banyak, itu kan sebetulnya persoalan ya, bahwa itu bisa dibocorkan ke banyak orang ya. Kalau dari sisi itu saya pikir ini penting untuk mengingatkan, makanya saya dukung kalau Pak Jokowi bikin tim Tim khusus ya? Tim khusus itu, karena barangkali memang kita perlu belajar dari pengalaman ini bahwa pengamanan data kita itu agak lemah barangkali, saya nggak tahu persis, cuman kalau bisa sampai sekian juta data keluar menyebar itu kan menunjukkan bahwa something is wrong gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaan awalnya tentang siapa yang melakukannya, kita nggak tahu, kita cuman bisa menduga-duga, dan bisa dengan teori yang sangat complicated, bisa teori sesederhana bahwa ya dia anak pinter ngebocorin ngehack masuk ke sistem data orang, terus dia bisa jual, dia bisa tarik, dan dia bisa jual kepada siapa yang tertarik untuk membelinya. Oke, Bang Tapi Fadli. kan bahaya Bang Fadli, sekelas pejabat negara saya datanya bisa di otak-atik, apalagi kita rakyat jelata Bang. Jangan-jangan data kita ditransaksikan di luar, disalahgunakan, biasa saja. Ya menurut saya Indonesia ini sedang mengalami krisis kedaulatan data ya. Krisis kedaulatan data ini menurut saya sangat serius. Karena ini akibat dari keamanan cyber kita yang amatiran gitu ya. Jadi kita ini mau sok-sokan IT, tetapi IT security-nya tidak dibenahi gitu ya menurut saya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi itu sebenarnya denial. Jadi seolah-olah wah nggak apa-apa gitu. Ini menurut saya nggak benar sikap kayak Pak Mahfud MD tadi itu. Itu denial. Kalau misalnya memang ada kebocoran ya akui kebocoran dan minta maaf kepada rakyat Republik Indonesia. Ada kebocoran itu. Ini masalah sangat serius. Ya, meskipun juga karena ada bisa disalahgunakan. Statement juga bahwa memang untuk informasi-informasi penting nggak bisa ditembus nih. Memang hanya level-level bawah Ya kita lah. belum tahu kan, siapa tahu ini baru appetizer. Kayak makanan pembuka gitu ya. Jadi kalau ini jadi makanan pembuka nanti banyak lagi yang di ini, apalagi alasannya gitu. Jadi janganlah kita ini denial itu apa ya bahasa Indonesianya, seolah-olah semua baik-baik saja, ini tidak ada data yang penting, kan begitu kata Pak Mahfud. Saya kira ini keliru. Begitu juga sarannya dari Menteri Kominfo, Pak Joni Plate yang mengatakan ya sering-sering ganti password. Itu juga menurut saya pernyataan sangat ngawur sekali gitu ya. Itu menunjukkan seolah-olah tanggung jawab cyber itu adalah masing-masing, pribadi, bukan negara. Nah padahal ini negara yang harusnya hadir untuk memprotek data. Meskipun sekarang di Komisi 1 kan kita sedang memfinalisasi tentang RUU pengamanan data, perlindungan data pribadi. Tapi menurut saya tanpa itu pun seharusnya ini sudah berjalan sejak lama. Sudah didesain ketika kita melakukan transformasi digital itu, IT security-nya itu harusnya sudah didesain bersamaan, inherent gitu. Coba kita lihat negara yang IT security-nya sangat kuat, seperti Cina. Ya, Cina itu sangat kuat, nggak bisa ditembus tuh. Mereka punya sistem sendiri, punya semacam WhatsApp sendiri, ya, punya Google sendiri yang tidak bisa ditembus oleh negara lain. Jadi itu IT security itu sangat penting. Nah kita ini IT security-nya tidak dipikirkan dengan matang, sehingga harus introspeksi. Kejadian Bjorka ini menurut saya sangat memalukan. Masa Bjorka versus Istana gitu ya, ini sangat memalukan. Nah, ini embarrassing, secara internasional juga menunjukkan kayak kita ini negara yang banana republic gitu ya, republik banana gitu ya, kayak negara antah berantah, terra incognita, seperti tanah tak bertuan, mudah dimasuki orang, ya segala macam tidak ada proteksinya. Kalau kita nih serius,
seharusnya tidak boleh ada kejadian semacam ini, apalagi ini diumbar data-data pribadi dari para pejabat, dari institusi negara, oleh satu orang atau oleh satu kelompok ya, yang menurut saya ini merupakan satu pelecehan, satu hal yang sangat memalukan. Bang Fadli, kalau Anda sampaikan tadi ini memang evaluasi untuk kita semua bahwa mungkin saja memang sistem keamanan siber kita yang lemah. Tapi kalau begitu pihak mana yang harus bertanggung jawab atas peretasan bertubi-tubi kepada pemerintah kita? Ya kan yang menangani ini pasti satu Kominfo, kemudian ada BSSN. Ini institusi-institusi yang berada di garda depan ya. Kemudian tentu ada kepolisian, ada yang lain-lain. Kan banyak sekali institusi yang mempunyai keterkaitan dengan keamanan cyber. Nah ini harusnya ada koordinasi, harus ada kerjasama, dan mungkin saya kira tim yang dibentuk oleh Pak Jokowi itu bisa mengaitkan itu, walaupun ini agak terlambat ya, sangat terlambat menurut saya, tetapi ya lebih baik terlambat daripada tidak ada. Tetapi ini sudah terjadi, damage-nya itu, kerusakan ini sudah terjadi, ini menunjukkan keamanan cyber kita itu tidak bisa diandalkan. Sekalipun semuanya ditepis Bang, oleh yang bersangkutan, oleh Luhut Bin Sarpanjaitan, oleh BIN, kemudian... Ya kan masing-masing harus menyelamatkan diri dong, ya kan? Dan harus semuanya baik-baik saja. Ini kan seringkali orang-orang di sekitar presiden pasti laporannya semua baik-baik saja, beres, semua bisa dikendalikan, sudah kuat dan sebagainya. Itu kan ya menurut saya biasa ya kayak begitu. Kita ini kan tidak berani bicara apa adanya, dan ini yang menurut saya sangat membahayakan negara kita, karena kejadian-kejadian seperti itu bisa terulang karena orang tidak mau bicara apa adanya dan tidak mau mengakui kesalahan, apalagi mengambil alih tanggung jawab. Semuanya saling lempar tanggung jawab, dan ini yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi Bang Fadli kok meragukan SDM kita, tadi mengatakan amatiran IT Indonesia? Ya kenyataannya amatiran dong kalau bisa dijebol. Kalau data itu bisa diperjualbelikan, bisa masuk di dark web, bisa segala macam, itu kan namanya amatiran. Kalau profesional bukan begitu. Kalau profesional tidak bisa ditembus. Data apakah dari Peduli Lindungi, data IKTP, data macam-macam, kan banyak sekali. Data yang bisa diumbar sedemikian rupa seolah-olah kita ini kayak tanpa negara gitu loh. Kita ini tanpa negara, bahkan kemudian sejumlah pihak saling lempar, Prof. Henry. Apakah sebegitu amatirannya kah kemudian sistem keamanan siber kita, Prof? Iya, kalau Fadlizon harus bicara begitu. Supaya orang-orang yang tidak suka pada pemerintah pro pada dia. Waduh, tudingannya bahaya nih Bang. Saya tuh bicara apa adanya. Nah, saya juga mau bicara apa adanya. Coba fakta saya dibantah dulu. Iya, saya mau bicara apa adanya. Ya. Jadi gini, yang namanya kebocoran data. Kalau data itu adalah data, ini sebenarnya data-data yang kita lihat ini ada data-data umum. Data pribadi yang kategorinya adalah umum, bukan spesifik. Umum itu misalnya alamat, ya, nomor telepon, kemudian susunan keluarga, itu umum. Saya mau tanya, apakah kita tidak pernah dimintai data-data umum kita? Data pribadi kita yang umum. Masuk hotel aja di fotokopi KTP kok. Terus kemana fotokopi KTP? Tanya juga nomor telepon juga. Ya, itu di situ. Kemudian daftar pemilih. Daftar pemilih itu ada NIK-nya, ada nama, nomor, alamat, kemudian NIK. Karena kenapa? Kalau nggak ada NIK, nggak ada identitas seperti itu, politisi-politisi nggak percaya dengan daftar pemilih itu. KPU akhirnya di daftar pemilih itu ada namanya, ada alamatnya, ada NIK-nya. Nah ini kan sebenarnya yang namanya data pribadi umum itu tersebar di mana-mana. Bagaimana soal obrolan antara surat presiden dan juga BIN itu? Ada penjelasan soal ini? Ini persoalannya begini, apakah betul itu adalah hasil sebuah hacker, sebuah crack ada di situ? Ini harus ada investigasi dulu dong. Kalau kita percaya bahwa ini dibongkar oleh seseorang, saya aja bisa bilang bahwa saya mau bongkar ini, lalu saya tunjukkan misalnya data-datanya Pak Fadlizon misalnya. Bisa kita cari juga bisa. Karena begitu mudahnya di negeri ini sebenarnya, tidak punya kultur untuk menyimpan data pribadi secara umum. Kita ini, tadi saya webinar misalnya begitu atau seminar, itu dimintai kok alamat, nomor telepon dan sebagainya, kartu nama dan sebagainya. Dan kalau kita kredit juga begitu. Nah justru sekarang yang harus kita bangun, dengan adanya seperti ini, kita membangun tentang kesadaran pentingnya menjaga
yang namanya data-data Prof. pribadi. Henry sebentar, NIK itu data umum atau data yang bersifat pribadi dan rahasia? NIK, kemudian ada nomor serial sertifikat vaksin. Sebenarnya Nomor NIK handphone juga, itu nomor pribadi, handphone. data yang harusnya adalah dijaga ya. Oke. Tetapi kenyataannya kan kita bisa melihat, mengakses NIK punya orang. Bahkan Begini, Prof. kita tidak bisa menolak ketika orang lain meminta fotokopi KTP kita. Ini Oke. cara Siapa yang berpikir mau yang keliru. menolak? Saya kira cara berpikir Pak Henry ini sangat keliru. Kalau itu diminta, kemudian orang mengatakan, ini satu bulk, ya, secara keseluruhan, kemudian dibongkar di depan umum, ada nggak konsen, ada nggak persetujuan orang itu, data itu boleh dibuka. Kalau nomor handphone, ada saya nggak usah sebut ya, salah seorang petinggi juga nomor handphonenya diumbar, kemudian nomornya tuh dihajar oleh ribuan nomor, diteleponin, itu kan tidak benar. Jadi harus kita akui Apakah ada Anda kebocoran. yakin bahwa nomor telepon itu dari hacker? Loh, Yang kan dia diperoleh seperti itu? betul, karena dibuka dan sudah diakui bahwa memang ada kebocoran kan? Kan sudah diakui oleh pemerintah. Oleh Pak Mahfud juga diakui. Iya, memang ada data-data pribadi tadi ada, Iya, betul. betul. Tapi kebocoran seperti apa? Ini yang justru harus dilakukan Ya, itu kan investigasi. sekarang- karena kalau namanya ada hacker, namanya hacker. Bukan, loh. tadi Hacker tuh berarti dia lewat sistem elektronik. itu Sistem cara berpikir elektronik Pak Henry itu. yang diakses oleh orang, oleh siapapun, itu selalu meninggalkan jejak digital. Kalau Oh bukan hacker, siapa iya, lagi, itu Prof? satu dua nomor orang di hotel itu bisa saja kalau misalnya database yang ada di hotel itu mungkin saja. Tetapi ini data seluruh rakyat Indonesia, data petinggi yang bersifat rahasia, yang data itu makanya harus ada perlindungan data pribadi ya untuk bisa dikeluarkan. Itulah. Tapi cara berpikir tadi Pak Henry mengatakan bahwa ini udah biasa. Bukan biasa, tapi tidak meloncat. Kita harus tahu, investigasi dulu. Iya, Ini ya, biarkanlah tapi yang namanya penegak hukum itu berjalan dulu. Argumentasinya dibangun. Jangan langsung percaya dengan yang ada di medsos. Sudah diakui oleh pemerintah bahwa ada kebocoran. Iya, kebocoran itu yang di mana kebocorannya? Tanya Kan Pak begitu. Mahfud dong, kebocoran Ya, yang ada di mana? tanya Pak Mahfud dong, ada DPR kok. Oh iya, Saya kan bukan. rakyat biasa. Iya, saya katakan makanya sudah diakui ada kebocoran. Dan menurut saya ini yang harus segera diantisipasi, diakui dulu ada masalah. Jangan oh ini tidak ada masalah. Ya, kalau diakui itu kan sebenarnya kan bagian dari wise-nya Mas pemerintah begitu ya. Dia mengakui memang ada data-data tertentu yang sebenarnya harusnya tidak muncul seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong yang secara fair, data-data seperti itu tuh hal yang biasa. Tidak perlu harus hacker. Itu bisa kok mencari seperti itu. Apalagi begini, penipu-penipu itu kan banyak sekali sekarang yang telepon kita, kemudian NIK dipakai untuk kartu-kartu prabayar. Ya, mau dari mana NIK-nya? Pak Henry, mau hacker atau bukan, mengumbar data pribadi di muka umum apalagi ini institusi negara dan pejabat negara, itu kan ada satu tindakan yang salah. Dan kita mau introspeksi di mana salahnya kita. Kenapa institusi-institusi yang berwenang ini tidak bisa mengatasi masalah ini? Kan itu persoalannya. Kalau itu kita sama, kita Ya. tunggu dulu, jangan menjudge dulu. Jadi Menjudge. kita tunggu dulu, ini apakah betul ada data yang bocor begitu kan? Karena begini, sebenarnya saya mau tanya, Ya. Bung Fadli duduk di situ itu WhatsApp tahu nggak? Apa tuh? WhatsApp, Google tahu nggak kalau kita kumpul di sini? Ya bisa tahu. Tahu kan? Ya terus kenapa? Padahal itu kan berarti kita pergi kemanapun itu adalah yang namanya data spesifik. Kita pergi sekarang saya pergi ke misalnya pulang ke mana, ke Bogor atau kemana, itu data spesifik saya. WhatsApp, Google yang ditulis oleh Susana Zapov, itu mereka adalah mengumpulkan data-data kita. Oh iya, betul. Tetapi itulah kesalahannya menurut saya. Ini ada satu peristiwa dibongkar dan mungkin belum selesai. Saya nggak tahu nih siapa yang lebih tahu apakah ini akan terus berlanjut atau berhenti sampai di sini. Tapi sudah menjadi kegemparan sampai presiden sudah turun tangan. Sesaat lagi dari ditanggapi. satu orang yang Siapa namanya yang Bjorka. lebih tahu Bang Fadli zone poinnya. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Bang Mardhani, Mbak Rustika, sesaat lagi kita berikan ruang untuk berbicara.